Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan update terlebih dahulu posisi dari indeks harga saham gabungan pasca dibuka beberapa menit yang lalu. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama langsung bergerak fluktuatif, dibuka di zona hijau pada pagi ini di 8.064, kemudian berbalik arah melemah ke level intraday terendah beberapa menit pasca pembukaan di 8.030, kemudian naik signifikan kembali mencoba untuk menembus di 8.100-an. Posisi saat ini di 8.096, tertinggi hari ini di 8.099. Tinggal beberapa poin, satu poin saja untuk menembus ke level 8.100-an. Bahkan sampai sejauh ini update terkini intraday tertinggi sudah menembus di 8.102.076. Ya, posisi saham-saham yang hari ini pola pergerakan dari sisi penggerak indeks harga saham gabungan yang cenderung menguat, kemudian juga yang menjadi pemberat di pembukaan sesi pertama. Tampaknya saham-saham konglomerasi yang sebelumnya mengalami tekanan dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan pagi ini mencoba berbalik arah. Ada WiFi yang tadi pun juga sempat kita ulas, hari ini berbalik menguat di 1,52%. Kemudian Antam di tengah dari harga komoditas emas masih mencatatkan rekor, melanjutkan penguatan di 3,24%. BRMS juga berbalik menguat di 1,42%. Sementara saham Arci hari ini juga melanjutkan penguatan di 2,43%. Saham-saham konglomerasi dari grup Prayogo Pangestu, PTRO menguat di 3,36%. Happy Apsoro, ada Ratu juga menguat di 2,22%. Aman hari ini juga terjadi penguatan signifikan di atas 4%, dan emas hari ini juga menguat di 1,59%. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat ada Telkom dari infrastruktur mengalami pelemahan, dan juga ada Aces dari retail hari ini juga mengalami pelemahan di 2,27%. ISAT infrastruktur telekomunikasi juga melemah di 2,85%. Kemudian TB hari ini melesat di melemah di 14,95%. Ya, dengan kesimpulan beberapa saham yang kemarin sempat mengalami tekanan, terutama dari konglomerasi, hari ini tampaknya berbalik arah untuk menguat. Dan selanjutnya kita akan coba update posisi data dari beberapa indeks di bursa Asia, pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Indeks Nikkei mengalami penguatan, STI melemah, kemudian juga Kospi menguat di atas 1%, dan Hang Seng juga melemah. Tampaknya lebih cenderung bergerak mix, sama dengan posisi penutupan dari bursa Amerika yang juga bervariasi di perdagangan Rabu waktu setempat. Dan selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Telkom, BBCA, MDKA, dan juga ada Inco. Dari telekomunikasi, Telkom direkomendasikan buy, BBCA juga direkomendasikan buy, ditutup stagnan pada perdagangan kemarin. MDKA juga direkomendasikan buy, dan Inco buy. Level support dan resistennya dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Gembong, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Telkom terlebih dahulu, Pak. Anda rekomendasikan buy, supportnya di 2.900, resistennya di 3.300. Cukup lebar range-nya, Pak Gembong. Kita flashback, Pak, di perdagangan bulan-bulan sebelumnya, Telkom cukup sulit untuk menembus level 3.000-an, tapi ketika menembus resisten 3.000, pergerakan Telkom lebih cenderung mengalami penguatan, Pak. Meskipun volatilitas terjadi, konsolidasi terjadi untuk beberapa pekan terakhir. Analisis Anda untuk Telkom? Apa yang kita sampaikan sifatnya adalah swing trade ya, dengan durasi sekitar 1-2 bulan. Ketika melihat di sisi Telkom, satu, valuasinya menarik. Kalau kita bicara konsensus analis, ya, Telkom itu kisaran di 3.500 sampai 3.600 konsensusnya. Nah, terus yang terjadi saat ini, ya pergerakan harga di level 2.900 sampai 3.000-an. Kira-kira di situ, sideways di angka di situ. Nah, kita merekomendasikan buy on weakness di posisi saat ini 2.900 ya, dengan target ya 3.300 sampai 3.350 untuk sisi Telkom. Analisisnya adalah satu, secara fundamental valuasinya sudah cukup menarik ya. Terus yang kedua dari sisi dividen, yang ketiga dari sisi technical base, selama belum tembus di level 2.900 itu area support yang cukup kuat saat ini ya, itu maka kita rekomendasi buy dengan target 3.300 sampai 3.350. Baik, posisi saat ini sudah di bawah 3.000-an, Pak, walaupun
3.000 dan 2.990. Ya. Nah, level entry ideal untuk buy. Oke, kalau di level itu maka bertahap biasanya saya. Jadi target support idealnya adalah 2.900. Saat ini di under 3.000, 2.950. Biasanya masuk saya biasanya separuh dulu sampai ya di level nanti 2.900 kita masuk lagi dengan full. Target price 3.300 sampai kapan, Pak? 1 sampai 2 bulan ke depan. Oke. Support di 2.900, resisten di 3.300 untuk Telkom. Dari Telkom kita beralih ke perbankan pickup, ada BBCA. Juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.100, resisten hingga ke 8.000. Analisis dan pertimbangan, Pak, BBCA masuk ke dalam salah satu saham pilihan? Kalau kita bicara valuasi dari sisi BCA, maka ini semua konsensus analis sudah bilang undervalue banget. Ya, target konsensus mereka itu kisaran di 9.000 sampai 9.500 konsensusnya. Nah, saat ini itu di 7.200 sampai di level 7.300. Nah, ini saatnya untuk buy on weakness untuk saham-saham BCA. Ya, kisaran harga sebenarnya 7.100 itu adalah stop loss. Ya, kami merekomendasikan harga belinya di 7.200 sampai 7.250. Artinya saat ini itu kita bisa akumulasi. Kenapa? Karena satu, secara valuasi dari cukup menarik, target konsensusnya rata-rata di 9.000 sampai 9.500. Yang kedua, dari sisi kinerja laporan keuangan, ini sangat solid. Kalau dibandingkan dengan pickup yang lain, itu maka BCA hanya satu-satunya yang di atas kinerjanya double digit, masih mempertahankan double digit secara kinerja. Yang jadi masalah adalah di sisi BCA adalah tetap sama dengan pickup yang lain, capital outflow. Tapi sifatnya ini saya rasa akan kembali lagi ketika valuasi menarik, ya, terus rupiah kita juga melemah, maka akan terjadi inflow. Nah, dan secara statistik juga Oktober itu dominan dari sisi positif dibanding negatif. Jadi itu yang membuat alasan kita buy on weakness dan conviction yang kita kuat untuk di sisi khususnya di sisi BCA. Target terdekat adalah 7.800 sampai 8.000. Baik. Prospek sampai dengan akhir tahun, Pak, dengan sempat sebelumnya menyentuh level intraday tertinggi dan cukup banyak juga investor yang nyangkut di atas 8.000-an, Pak Gembong. Ya, kalau kita bicara investasi maka time frame-nya akan menjadi satu penting. Ya, kalau untuk dari sisi konsensus tadi rata-rata di level 8.500 sampai 9.000 konsensus analisnya. Jadi ya ketika bicara masih di level 8.000 pembeliannya, maka ada dua kemungkinan. Ya, teman-teman karakternya itu sebagai trader atau sebagai ini cocoknya adalah medium long. Strategi dari sisi BCA, maka ketika misalnya konsep fundamentalnya sangat solid, laporan keuangan solid, artinya ya secara bisnis itu oke banget. Secara valuasi oke banget. Secara harga saat ini, nah pembentuk harga itu kan ada trader, ada spekulan, ada investor. Nah, jika di level investor, maka ini ya jarang terjadi ya BCA turun kisaran 25 sampai lebih dari 25% setahun. Jadi ini waktunya untuk akumulasi beli. Karena secara fundamental sangat-sangat solid. Baik, kita langsung bergeser ke MDK apa? Buy di level berapa? Kalau sisi MDK ini menarik. Hari ini ya emas secara spot itu tetap menjadi all time high. Kalau kita kisaran sekarang di level 4.233, all time high sepanjang masa. Ya, kenapa? Karena ketika kondisi ekonomi, kondisi global ya itu masih uncertain, terutama bayang-bayang perang dagang, maka safe haven terutama emas akan diburu. Oleh karena itu, saham-saham yang related dengan emas ya mulai dari hulu sampai hilir. Hulu dari sisi ibaratnya produksinya, ya perusahaan-perusahaan produksi emas, contoh misalnya kayak Antam, MDKA, BRMS, RG, PSAB itu semuanya sudah naik dan hampir mayoritas sudah ini ibaratnya beggar. Nah, MDKA sendiri satu-satunya yang belum mengalami apresiasi yang maksimum dari market. Saat ini kisaran di 2.370-an, maka kita rekomendasi untuk pembelian dengan target di kisaran 2.900 sampai 3.000. Harusnya kalau kita bicara sentimen positif dari sisi emasnya, nanti laporan keuangannya akan rilis, itu akan sangat menarik. Kenapa? Karena rilis laporan keuangan kemarin, MDK itu negatif. Operasionalnya negatif. Salah satunya dari sisi emas yang negatif. Kinerjanya seperti itu. Padahal dia produksi emas, ya, harga emasnya melonjak signifikan. Jadi ini ada anomali.
Nah, kenapa? Karena faktor utang. Nah, kemarin NDKA di anak perusahaannya, Mas, itu sudah melakukan IPO, artinya apa? Beban hutangnya itu sudah berkurang cukup jauh, dan ini secara signifikan akan efek di laporan keuangan. Oleh karena itu, dari semua emas, gitu ya, di emiten-emitennya Mas, kami masih konsisten di NDKA dengan target yang bullish di level 2.900 sampai 3.000, Mas. Baik, terakhir untuk Inco, Pak. Inco, kita kembali lagi secara teknikalnya, ya Inco saat ini masih menarik, level targetnya di level 4.800, tapi ya kalau lihat pergerakan Inco 1 sampai 2 bulan ke belakang, itu harga ini sudah price in. Maka ya pergerakan di level 4.300 buy on weakness kita ya dengan target 4.800 itu mungkin sangat realistis, kira-kira seperti itu. Cuman kembali lagi, ini sentimennya apa? Satu, sentimen dari pergerakan harga globalnya terkait dengan timah, nikel, dan lainnya. Yeah. Yang kedua dari sisi laporan keuangan yang harusnya terkonsolidasi positif untuk Q3 tahun. Baik, Pak Gembong, waktu kita cukup terbatas, Pak, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Pembahasan pilihan yang sudah Anda rekomendasikan dan bisa jadi referensi bagi para pemirsa Idea Channel, tapi lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ataupun investor pasar modal Indonesia. Pak Gembong, terima kasih Pak. Sehat selalu Pak Gembong. Terima kasih Mas David. Terima kasih. Baik, karena Bapak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Dan pemirsa, tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Dan saya akan coba undang rekan saya, Rosalin. Baik, David dan juga pemirsa, kita masih punya berbagai informasi lainnya, di antara ini terkait dengan PT Unilever Indonesia dan juga berita-berita emiten lainnya. PT Unilever Indonesia Tbk optimistis untuk mencatat pertumbuhan bisnis di kuartal 3 2025. Pemirsa, informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.